warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ya hari ini. Dan teman-teman, this is the first meeting for us after you have done your midterm test gitu ya. Jadi sayangnya ya teman-teman kalau kalau abis mid test nih teman-teman belum boleh untuk berleha-leha karena teman-teman sudah harus tetap menghadapi pertemuan-pertemuan berikutnya gitu ya. Kita masih ada pertemuan 9 hari ini, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sampai nanti ketemu di UAS atau di pertemuan ke-16 nanti. Baru kalau udah UAS teman-teman boleh santai-santai. Nah, karena ini setelah UTS jadi teman-teman tidak boleh santai dulu. Okay, guys, we wanna discuss about the reading session for this week. Jadi, seperti minggu-minggu yang sebelumnya, di dalam satu kali pertemuan itu kita akan ada 2 topik. Nah, topik ini yang pertama dan yang keduanya fokusnya ke reading session. Nah, tapi kalau di topik yang pertama ini saya akan lebih share ke teorinya. Nanti di topik yang kedua teman-teman dan saya akan lebih banyak ke praktisnya nih teman-teman ya. Oke, kalau di minggu sebelumnya itu juga teman-teman sudah mendapatkan reading session yang teksnya itu dari jurnal. Nah, kalau di 9 meeting ini teman-teman, teks readingnya itu berupa TOEFL text ya. Jadi saya ambil beberapa beberapa artikel dari tes-tes TOEFL like test ya. Nanti kita akan bahas nih di minggu ke-9 ini. Mungkin sebelum kita masuk ke sana, kita akan bahas dulu nih teman-teman. Sebentar ya. Oke, kita bahas dulu nih ke TOEFL-nya itu sendiri. Mungkin pasti sih udah ada yang tahu, tapi mungkin masih ada yang bertanya-tanya. TOEFL itu apa gitu ya? Apa TOEFL ini? Oke, TOEFL is test, T-nya itu test, O-nya itu of English, I-nya itu English, as a foreign language. Jadi FL-nya itu adalah foreign language ya. T-nya itu test of English gitu ya, OE-nya itu of English ya, kemudian F dan L-nya itu adalah foreign language ya. Jadi sebuah tes yang berbahasa Inggris yang diperuntukkan oleh orang-orang gitu ya, oleh orang-orang yang sebenarnya gitu ya, orang-orang yang bahasa sehari-harinya, yang bahasa ibunya itu bukan berbahasa Inggris. Siapa saja kita gitu ya, karena banyak orang di Asia Tenggara gitu ya, Indonesia kan masuk ke Asia Tenggara. Banyak sekali orang-orang yang di Asia Tenggara yang memang bahasa komunikasinya, bahasa sehari-harinya itu bukan bahasa Inggris. Nah, maka cocok sekali nih si TOEFL ini untuk diberikan kepada orang-orang yang tinggal di daerah Asia Tenggara gitu. Nah, terus sebenarnya TOEFL ini untuk apa? Oke, TOEFL ini sebuah tes. Nah, tes ini kalau sekarang gitu ya, kalau mau diupdate ini gitu ya, si tes ini dipercaya gitu ya sebagai sebuah tolak ukur bahasa Inggrisnya kita, sebagai sebuah tolak ukur kemampuan bahasa Inggrisnya kita. Nah, TOEFL ini banyak dibutuhkan untuk dalam segi pendidikan atau juga pekerjaan nih teman-teman. Pendidikan misalnya sekarang banyak di universitas-universitas atau sekolah tinggi swasta gitu ya, di yang universitas atau perguruan tinggi negeri ataupun swasta, banyak yang memberikan standar kalau mahasiswanya ini sebelum lulus di tahap strata 1 mereka harus sudah punya nilai TOEFL minimal 450 sampai 500. Nah, kemudian kalau sekarang ini dikenal dengan kalau adanya TOEFL ini maka adanya SKPI gitu ya, surat pendamping ijazah. Jadi ada nilai plusnya tersendiri ya. Di beberapa institusi pendidikan tuh sudah banyak yang mewajibkan mahasiswanya tuh kalau mau lulus gitu ya, kalau mau wisuda maka atau kalau mau
ujian komprehensif gitu ya, TOEFL-nya itu harus 450 sampai 500 dulu baru boleh dan baru kemudian boleh lulus. Nah, kemudian kalau teman-teman mau studi lanjut, mau S2 itu pun juga akan diminta, S3 pun pastinya akan diminta. Dan untuk pekerjaan gitu ya, sekarang banyak juga dari negeri atau pemerintahan yang mewajibkan memang si pegawainya itu ada skor-skor tertentu, terutama kalau yang memang seperti perusahaan asing gitu ya. Nah, ini teman-teman, itu adalah kegunaan si TOEFL itu. Selain menang ya, itu tentang TOEFL-nya. Nah, kemudian jadi di dalam TOEFL itu teman-teman ada beberapa tes selain TOEFL ya. Selain reading itu ada listening, kemudian ada write, ada grammar gitu ya, itu ada. Nah, untuk si reading ini teman-teman akan ada 5 teks. Jadi teman-teman akan ketemu dengan 5 teks. 5 teksnya ini ada 50 pertanyaan dan teman-teman harus menyelesaikannya dalam 50 menit. Nah, teks itu just a text without a picture, without a diagram, without a table. Jadi benar-benar teks. Nah, teksnya itu apa? Teksnya itu biasanya adalah materi-materi gitu ya, materi-materi anak kuliahan di Amerika sana. Seperti bisa jadi story, biologi, arsitektur, atau literatur. Jadi nggak enaknya TOEFL ini teman-teman yang anak IT banget gitu ya, tapi tiba-tiba dapat teks yang biologi misalnya ya, dan itu memang seperti itu teman-teman. Nah, kemudian di dalam si reading TOEFL ini apa aja sih materi-materinya yang ada di sana? Biasanya akan ditanyakan atau bentuknya itu ya reading comprehension yang berbentuk main idea, summarizing. Nah, terus ada juga vocabulary. Vocabulary itu seperti difficult word, nanti similar word ya yang ditanyakan. Nah, kemudian tips dan saya akan membagikan sedikit tips and trick dalam biar sukses gitu readingnya. Yang pertama, teman-teman emang harus quick reading. Readingnya tuh harus cepat karena bayangin aja waktunya tuh 50 menit tapi teman-teman harus bisa menyelesaikan 50 soal. Nah, second, check the question and remember the key. Teman-teman kalau di reading session sebelumnya teman-teman yang baca jurnal itu teman-teman harus baca berulang-ulang, kalau ini kan harus bacanya cepat. Dan kalau di dalam TOEFL text ini teman-teman harus baca soalnya dulu baru ke teksnya. Jadi karena kalau baca teksnya dulu itu agak buang-buang waktu, teman-teman baca baca soalnya kemudian cari jawaban di si teksnya itu. Kemudian don't be panic if you don't know it. Teman-teman teksnya itu pasti bukan teks teman-teman banget, tapi please jangan panik. Preview text for the knowing topics. Jadi selain quick reading, teman-teman harus juga bisa pinter cepet gitu. Apa nih topiknya gitu ya. Nah, kemudian, nah ini teman-teman, biasanya teman-teman juga harus bisa menentukan mana nih main idenya, karena biasanya gitu ya, ada di awal atau ada di akhir. Karena biasanya yang akan ditanyakan itu adalah main idenya apa, what is the subject, what is the topic, dan bahkan teman-teman bisa jadi akan ditanyakan what would be a best title. Jadi teman-teman ditanya judul yang cocok itu apa. Jadi teman-teman harus banget mengetahui dengan pasti main idenya itu ada di awal atau ada di akhir. Nah, kemudian understanding text konteks. Jadi teman-teman harus memahami si konteks itu, kemudian harus ada bisa scanning information, jadi menggali informasinya tuh apa, harus tahu konteksnya. Oh ya, ini konteksnya ini. Oh, ini informasi apa yang teman-teman bisa dapatkan. Dan cari fakta dan juga data dari teks tersebut ya. Harus konsentrasi dan terakhir improve your reading speed. Jadi untuk menguasai teman-teman supaya teman-teman bisa menguasai si TOEFL test yang khususnya tentang reading ini, jelas teman-teman memang harus banyak berlatih dalam membaca. Jadi harus quick ya, reading speednya harus ditambahin karena bayangin aja 50 soal teman-teman harus bisa mengerjakan dalam waktu 50 menit. It means that dalam 1 menit teman-teman harus mengerjakan 1 soal. Jadi yang sering saya sampaikan ke mahasiswa itu adalah yang pertama adalah ketika teman-teman tes TOEFL dan itu adalah reading, maka teman-teman baca dulu soalnya. Jangan baca teks karena itu lumayan membuang waktu. Teman-teman baca soalnya dulu ya, baca soalnya boleh ke atas dengan kemudian balik ke teks dengan quick reading ya, dengan quick reading dan improve speed readingnya, dan teman-teman mengumpulkan informasi-informasi apa seperti yang tadi disampaikan, informasi apa, ada data-data apa, dan gali terus gitu ya, dan cocok, oh ini ternyata tentang si biologi ini gitu ya misalnya. Jadi teman-teman itu
nggak asing kalau memang kaget gitu ya, wajar, memang itu bukan teksnya teman-teman ya, bukan teks, IT gitu ya. Ya bisa jadi teks IT, tapi bisa jadi dan kemungkinan besarnya memang bukan. Oke teman-teman, itu aja tips dan triksnya, nanti lanjut di video berikutnya kita langsung